Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ini merupakan video kedua saya. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Wilasya Sardianti. NIM saya 141420416. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang rangkuman materi topik 1 sampai topik 7 mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan dengan dosen pengampu Pak Hadi. Sebelumnya untuk memenuhi tugas UTS. Pada video pertama juga bisa dilihat video saya untuk membahas budaya secara langsung bagaimana, dan itu saya masuk kelas 10 dan sekarang saya sudah mahasiswa. Lanjut untuk bagian yang pertama, ada topik pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Memang manusia itu tidak lepas dari teknologi, di mana teknologi itu merupakan salah satu bagian dari 7 unsur kebudayaan. Dengan perkembangan teknologi dan perkembangan bahasa, ada tingkatan perkembangan teknologi. Pertama ada masyarakat konvensional, di mana disebut masyarakat berburu dan meramu karena masih menggunakan alat-alat berupa alat-alat seadanya di alam, batu digunakan, apapun digunakan. Lanjut pada masyarakat 2.0, ini di mana manusia sudah bisa mengolah, sudah sedikit mengerti bagaimana mengolah bahan logam yang kasar menjadi logam yang halus, di mana di sini masyarakat agraris, masyarakat pertanian. Lanjut ke masyarakat 3.0, ini ada masyarakat industri. Kenapa dinamakan masyarakat industri? Karena adanya industri di mana mesin uap pertama kali ditemukan di Inggris, lalu merambah ke negara lain menjadi pabrik-pabrik. Lalu untuk ada masyarakat 4.0. Ya, masyarakat 4.0 ini sudah banyak sekali perkembangan yang terjadi, banyak sekali dalam perubahan teknologi yang semakin berkembang, semakin besar, sangat besar sekali. Lalu untuk sekarang ada masyarakat teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin besar terus berdampak pada ketertinggalan masyarakat juga, di mana masyarakat yang tidak mampu beradaptasi ini dinamakan oleh disrupsi ini adalah sebuah inovasi lama lalu dirubah menjadi cara-cara sistem baru. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan ini perlu mengalami penyesuaian dengan perubahan zaman. Beberapa pakar menyebut kemampuan ini sebagai keterampilan abad ke-21. Salah satu pakar ini yaitu Charles Fadil pada tahun 2008 yang berjudul 21st Century Skill, How Can You Prepare Students for the New Global Economy? Pada topik kedua ini ada dampak positif dan dampak negatif teknologi. Baik, itu ada dampak positif dan dampak negatif teknologi. Pada dampak positif ini, menurut Hobbes pada tahun 2011 ini kemampuan untuk menggunakan teks, alat atau teknik lainnya, terus kemampuan berpikir, terus berpartisipasi aktif dan lainnya. Terus untuk pengembangan aplikasi ini mempercepat proses, bantu terus mempercepat perolehan informasi. Terus ada instrumen komunikasi di mana ada mengembangkan kemampuan digital. Terus ada peningkatan keterampilan untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri. Pada dampak negatif ini juga ada beberapa jenis, yaitu ada keamanan digital, kualitas hidup, dan bidang ekonomi dan politik. Pada keamanan digital ini ada serangan dengan berbagai jenis hackers, worm, virus yang paling berbahaya. Terus ada kecurangan informasi dan identitas, lalu ada manipulasi, ada kualitas hidup di mana ada sampah. Kualitas hidup ini lingkungan hidup di mana ada sampah, masalah mental, lalu ada bidang ekonomi dan politik, dan ada pekerjaan.
Pada topik 3 ini, kita akan membahas konsep pemanfaatan Internet of Things dan Big Data. Internet of Things ini adalah sebuah sistem Internet of Things ini adalah sebuah sistem yang bisa memudahkan pekerjaan manusia misalkan pemasangan ada melalui penggabungan teknologi dan dampak sosial. Terus ada IoT reference model. Pada IoT reference model ini ada physical device, ada gateway, sistem benam, lalu ada sensor, ada connectivity, ada edge computing, data accumulation, data abstraction, application, dan collaboration. Tujuan IoT ini untuk memperluas sebuah jaringan, manfaat konektivitas internet. Lalu ada konsep cara kerja. Fungsi IoT ini untuk mempermudah pengawasan, pengendalian barang fisik. Lalu perangkat IoT ada sensor, CPU atau komputer, sistem operasi, lalu ada salur komunikasi, lalu ada keluaran. Untuk pemanfaatan IoT sendiri dan Big Data ini bisa kita lihat dalam aplikasi Google Maps, APRS, Flight Radar, OpenSignal. Kelebihan dan kekurangan itu di mana data ini kita bisa mencari memperoleh data dimanapun, terus tracking di mana dengan kita untuk melakukan pengecekan jika ada kendala, terus ada di bagian waktu di mana prosesnya akan lebih cepat, ada di bagian biaya di mana kita bisa lebih mengurangi pembiayaan. Terus ada kekurangan ini di mana untuk compatibility di mana tidak ada penggunaan sensor yang sangat berbahaya, terus complexity di mana membutuhkan waktu atau tenaga ahli yang bisa merawat, terus ada safety di mana rawan sekali tindakan-tindakan yang tidak wajar seperti tracking dan lainnya. Pada topik keempat kita akan membahas konsep dasar artificial intelligence. Artificial intelligence atau bisa disebut kecerdasan buatan. Tujuan ini adalah membuat mesin lebih pintar, memahami apa itu kecerdasan, lalu membuat mesin itu lebih bermanfaat. Konsep AI adalah thinking humanly, thinking rationally, acting humanly, dan acting rationally. Di sini ada sejarah AI. Ada peningkatan AI melalui strong artificial intelligence, ada weak artificial intelligence, terus applied artificial intelligence, lalu ada cognitive artificial intelligence. Domain area AI ada di matematika, terus psikologi, filosofi, sains, dan lain. Ada di computer vision ini digunakan kaitannya untuk pembangunan arti makna dari image objek ke fisik secara fisik. Ada yang dinamakan natural language processing di mana mempelajari bagaimana bahasa alami itu diolah sedemikian hingga user dapat berkomunikasi dengan komputer.
Di sini ada email, spam, chatbot, dan lain-lain. Ada robotika dan sistem navigasi. Belajar bagaimana merancang robot. Lalu ada game playing, di mana merupakan bidang AI yang sangat populer dalam berupa permainan. Pemanfaatan AI ini pada bidang medis, pada bidang jurnalisme, sangat banyak. Pada bidang medis ini di mana ada operasi robotik, perawat virtual, dan lainnya. Lalu ada untuk bidang jurnalisme di mana ada reporter robot. Terus artificial intelligence di bidang otomotif ini di mana ada headset augmented reality atau AR. Terus di bidang karyawan ada bagaimana membantu divisi HRD untuk mencari rekrutan karyawan yang potensial. Pada bidang layanan pelanggan ini di mana bisa melalui asisten atau layanan virtual chatbot. Kita masuk pada topik kelima, yaitu ada konsep dan pemanfaatan bidang e-commerce. Yang pasti cewek-cewek pada suka. Itu ada konsep dasar e-commerce. Yang pertama ada tren e-commerce pada tahun 2013 sampai 2014. Ada perkembangan e-commerce sosial lokal, ada mobile platform, pertumbuhan cloud computing, kebijakan pertumbuhan atau big data, e-books mulai diterima luas, ada pertumbuhan user generate content. Jadi kita seperti perjelasan dalam the first 30 seconds, di mana 17 pertama e-commerce ada permulaan, terus pertumbuhan secara cepat, ada teknologi tumbuh dan berpola secara eksponensial, ada perubahan disrupsi bisnis, ada kesempatan baru muncul. Kita bahaskan ini. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah sebuah aplikasi pengguna internet web untuk transaksi bisnis. Sering banyak kita gunakan e-commerce vs e-business, bahwa e-business itu lebih ke tidak untuk digunakan transaksi komersial. Terus digitalisasi transaksi dan proses yang terjadi dalam perusahaan. Sementara e-commerce ini dalam perubahan parameter dalam perdagangan tanpa ada perusahaan tapi melalui perorangan. Ini ada top. Terus level feature unik teknologi ke e-commerce, ada ubiquity, ada collaboration, universal standards, information richness, ada interactivity, ada information density, personalization, social technology. Web 2.0 di mana aplikasi user-centered dan teknologi sosial media, ada komunikasi dan konten user-centered, komunitas sosial sangat relatif audiens luas. Ada berbagai tipe e-commerce, jadi terdapat sejumlah tipe, yaitu ada business to consumer, business to business, consumer to consumer, dan lain. Growth-nya, pertumbuhannya. Tipe the mobile platform ini perkembangan terbaru dari infrastruktur internet, membuka akses internet melalui jaringan tanpa kabel. Ada startup bootcamp di mana ini sangat membantu sekali dalam pelayanan pesan. Ada prediksi masa depan di sini, teknologi akan semuanya akan memasuki aktivitas komersial. Terus pada umumnya
ada 8 kunci model bisnis e-commerce, yaitu ada value driven, ada revenue model, market opportunity, competitive environment, ada competitive advantage, market strategy, organizational development, ada manajemen. Ada manajemen tuh. Lanjut yang terakhir. Ini ada bisnis model e-commerce. Ada Twitter di sini bahwa Twitter adalah sesuatu platform media sosial yang saya gunakan di mana saya bisa berkomentar apapun tanpa harus ada yang mengkritik. Pada Twitter ini memiliki 326 juta pengguna aktif per bulan di seluruh dunia. Ini menurut data diambil dari Oktober 2018. Ini ada beberapa selebriti, ada popstar, Katy Perry dan lainnya. Twitter telah melakukan strategi monetizing melalui beberapa platform yang tentunya sangat penting. Biasa ada promotion tweets, promotion trends, ada accounts, video, mobile, terus ada bisnis model e-commerce, ada bisnis model rencana bisnis model. Ini 8 elemen yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Bagaimana kamu harus merubah bisnis ini? Tentu banyak orang yang tahu bahwa masuk ke industri dengan mengubah persaingan, tentunya di mana persaingan ini sangat banyak. Banyak bidang-bidang atau sebuah perusahaan yang memiliki kesamaan dalam jenis atau apapun yang memiliki persaingan, terus halangan masuk, terus ancaman substitusi, kekuatan pemasok, ketepatan daya tawar. Lanjut kita pada topik ke-6. Sangat banyak terjadi di Indonesia, sangat kurang kritis di mana ada etika dunia cyber. Kita akan membahas etika dunia cyber, sangat penting. Kita melakukan postingan apapun kan di media sosial tanpa ada etika. Oke. Pertama kita akan bahas etika dunia cyber. Dampak positif dari pengguna sosial media tentu untuk mempermudah mencari informasi, mencari kenalan, terus media promosi juga dengan bisnis dan lain-lain. Terus sekilas perkembangan sosial media di Indonesia, yaitu pertama Facebook, lalu jenis-jenis platform ada platform media berita, Tempo, sekitar melalui mencari PR atau yang lainnya, tugas-tugas itu bernyanyi. Terus untuk berkomentar secara pesan itu ada Twitter, terus ada konten, ada YouTube, dan lain-lain. Kemudian media juga bisa digunakan ujar informasi, terus jaringan-jaringan yang lain, terus platform diskusi, terus bisnis dan lain-lain.
8 prinsip yang harus kita berapa prinsip yang harus kita terapkan, yaitu the true, helpful, elegant, sharing. 5 panduan dasar untuk menggunakan media sosial, di mana menjaga keamanan akun, terus menjaga privasi, terus tidak menyebarkan berita hoax, terus menyebarkan hal itu, lalu gunakan seperti ada hal pantang yang harus kita hindari dalam menggunakan media sosial, di mana kita harus mengenal konflik, curhat masalah pribadi, mengajak orang lain, menjelekan orang lain, berbagi foto, terus yang terakhir ada bersikap terlalu ekstrim. 3 tips sederhana penggunaan media sosial, yaitu sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat, di mana kemudian kita untuk tugas saja. Terus batasi penggunaan sosial media, lalu ada kebiasaan untuk melihat laman home media seperti yang tidak penting itu dihilangkan. Ada beberapa cara untuk menghindari berita hoax, yaitu baca berita, terus kedua baca dulu isi beritanya, lalu disebarkan, lalu ada lihat halaman situs, lihat halaman penting, lalu ada cek fakta dan lain. Ada konflik di media sosial, kriminalitas yang sangat sekali banyak kriminalitas terjadi, cyberbullying, mengejek orang lain, itu hal termasuk hal yang pantang. Terus memanfaatkan internet secara bijak ini menghindari, salah satunya menghindari plagiasi yang banyak terjadi ini. Plagiasi bisa melalui salah satu application yang dinamakan Mendeley. Terus yang terakhir yaitu topik 7 melalui Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE diatur pada nomor 11 tahun 2008. Bisa cari sendiri karena terlalu banyak ya. Ada penandatangan surat elektronik, ada dokumen surat elektronik juga diatur dan lainnya. Ya, dan sekian penjelasan dokumen materi topik 1 sampai topik 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan yang kurang atau tindakan perilaku saya yang tidak tepat atau bagaimana. Dan terima kasih karena sudah menonton video ini. Terima kasih kepada dosen pengampu yang sudah memberikan materi ini dan lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.